Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata hatiku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, keceriaan, kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dengan selalu bersemangat. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang kesehatan reproduksi. Baik, langsung. Sebagaimana kita ketahui bahwa tentu saja sebuah pasangan calon pengantin baik pria maupun wanita menginginkan adanya kelangsungan hidup, yakni memiliki seorang putra ataupun putri. Untuk itu sebelum calon pengantin putra dan putri memutuskan untuk memiliki momongan, alangkah lebih baiknya mengetahui bagaimana tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Next, oke. Baik, bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita? Karena kita tentu saja, terutama bagi calon pengantin wanita, itu tentu saja menginginkan ataupun diupayakan bagaimana supaya reproduksinya sehat. Bagaimana caranya untuk menjaganya? Yang pertama adalah selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air, baik air kecil maupun buang air besar. Yang artinya ketika kita membersihkan, ketika buang air itu dari depan ke belakang, jangan dibalik. Karena apa? Karena nanti kalau dibalik nanti bakterinya itu akan kembali kepada alat kelamin kita. Serta sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual. Nah ini biasanya itu calon pengantin putra maupun putri itu biasanya mungkin ya terlalu bersemangat sehingga tidak memperhatikan kesehatan alat kelamin sebelum atau sesudah melakukan hubungan seksual. Kemudian yang kedua adalah pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering ya, jadi tidak lembab. Yang artinya ketika kita menginginkan reproduksi kita itu sehat, maka kita mengupayakan supaya area organ intim kita itu selalu kering dan tidak lembab. Yang ketiga, hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, ataupun deodoran, ataupun bedak dan lainnya. Karena apa? Karena ini akan menyebabkan kulit kelamin itu rentan iritasi. Kita alamiah saja, yang terpenting adalah kita selalu membersihkan alat kelamin kita tanpa sabun ataupun tanpa yang lainnya. Yang keempat adalah mengganti celana dalam setiap hari ya. Jadi jangan sampai celana dalam itu dipakai sampai berhari-hari. Tetapi usahakan minimal 2 kali itu kita ganti celana dalam, dan pastikan bahan dari celana dalam itu yang terbuat dari katun sehingga bisa menyerap keringat. Kemudian selanjutnya bagi pria itu pertimbangkan untuk melakukan sunat ya, karena ketika tidak disunat maka dapat mengakibatkan penumpukan kotoran pada kulup dan meningkatkan resiko infeksi pada penis. Oke, baik. Selanjutnya, apalagi yang kita butuhkan ketika kita ingin menjaga kesehatan reproduksi adalah menerapkan pola makan yang sehat. Ya, jadi hindari konsumsi lemak trans, lemak yang tidak jenuh, yang tidak baik untuk kesehatan kita hindari, terutama ketika kita suka makan gorengan mungkin yang berminyak-minyak itu kita batasi atau kalau bisa kita hindari. Kemudian penuhi kebutuhan protein, jadi protein dari sayur, ini protein nabati bisa kita konsumsi dari kacang, tahu, serta biji-bijian.
Kemudian pilih karbohidrat yang kaya akan serat seperti gandum utuh, sayur, buah, dan kacang, serta minum multivitamin seperti asam folat, serta kita memenuhi kebutuhan zat besi bisa kita dapatkan dari sayur bayam, kacang, labu, tomat, atau buah bit ya. Kemudian berikut bentuk perilaku seks yang aman. Oke, jadi ketika sudah menjadi pasangan suami istri, tentu saja kita menginginkan kegiatan seks kita aman. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ reproduksi. Ya, jadi organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Organ reproduksi laki-laki bisa penis, kantong sperma itu gunaannya itu untuk melakukan hubungan seksual ataupun mimpi basah ya. Kemudian organ reproduksi wanita itu ada vagina, ada rahim, ada ovarium, ada indung telur ya. Kemudian ada payudara, itu juga banyak sekali fungsinya ya. Jadi ketika perempuan itu bisa menstruasi, bisa melakukan hubungan seksual, kemudian bisa nifas, melahirkan, menyusui ya. Jadi antara fungsi organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda, dan di sini itu sepertinya lebih banyak ya, lebih banyak perempuan ya. Jadi fungsi dan organ reproduksinya itu lebih banyak wanita daripada laki-laki. Kemudian menggunakan alat kontrasepsi ya, itu kalau kita menginginkan hubungan seksual yang aman seperti kondom, pil KB atau KB IUD. Tentu saja nanti ketika ingin melakukan hal ini harus dirembuk terlebih dahulu antara pasangan suami dan istri. Misalnya kapan akan menginginkan sebuah momongan ataukah akan menunda terlebih dahulu, dan ini juga perlu dikomunikasikan atau kita konsultasikan dengan pihak layanan kesehatan. Kemudian tidak bergonta-ganti pasangan seks. Ingat bahwasanya pasangan kita adalah pasangan dunia dan akhirat. Dan jangan sampai kita bergonta-ganti pasangan, apalagi pasangan yang tidak halal. Kemudian menjaga kebersihan organ intim sebelum dan setelah seks ya, sudah saya terangkan tadi bahwasanya kita perlu membersihkan organ intim kita karena mungkin kita terlalu banyak beraktivitas di luar, kemudian ketika ingin melakukan hubungan seksual itu kita mengabaikan membersihkan area intim kita. Nah, di sini adalah pentingnya sebelum melakukan hubungan seksual kita perlu membersihkan organ intim dulu sebelum dan sesudah ya. Jadi sesudahnya juga perlu kita bersihkan. Jangan sampai ketika sudah selesai kemudian tertidur pulas misalnya. Tidak membersihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya cek kembali riwayat seksual diri sendiri dan pasangan, yang artinya mungkin ketika sudah berjalan beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun kok tidak dikaruniai momongan, mungkin itu perlu dicek kembali riwayatnya, apakah kita memiliki riwayat kesehatan reproduksi sebelumnya atau belum ya. Itu antara kita dan pasangan ya. Jadi jangan sampai istri saja yang disuruh cek kesehatan ataupun suami saja, tetapi dua-duanya. Karena apa? Supaya mengetahui bahwasanya kita memiliki riwayat kesehatan ataupun seksual yang mungkin tidak kita inginkan, sehingga kita perlu konsultasi dengan tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan tes penyakit kelamin secara berkala. Ini andai saja antara pasangan suami istri itu memiliki kelainan ataupun penyakit kelamin, maka harus dicek secara berkala. Next. Kemudian pemeriksaan kesehatan reproduksi ya, ini bisa kita lakukan di puskesmas atau di layanan kesehatan yang lain. Biasanya ada pemeriksaan darah lengkap ya, kemudian pemeriksaan urin ya. Jadi calon pengantin biasanya ketika mau mendaftar nikah itu harus cek kesehatan dulu di puskesmas. Salah satunya adalah suntik imunisasi tetanus ya. Kemudian bisa juga berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, tekanan darah itu juga perlu di
cek ataupun diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Kemudian ada USG transvaginal atau abdominal, itu juga misalnya ketika kita menginginkan untuk USG itu bisa juga dilayani di puskesmas, atau histerosalpingografi HSG, tes penyakit kelamin seperti tes sifilis dengan uji FDRL ataupun pap smear. Nah, kalau pap smear itu untuk yang calon pengantin perempuan ya. Jadi ini semua adalah pemeriksaan kesehatan reproduksi manakala kita menginginkan untuk supaya alat reproduksi kita itu sehat, sehingga bagi calon pengantin ketika menginginkan momongan sebelumnya sudah dicek kesehatannya terlebih dahulu. Next. Ya. Baik, beberapa pola hidup sehat yang bisa Anda pasangan calon pengantin terapkan meliputi berhenti merokok. Ini bagi calon pasangan yang laki-laki ya. Biasanya ketika suka merokok atau hobinya merokok, satu hari mungkin bisa 1 kotak atau 2 ya. Itu bagi yang hobi sekali merokok, itu bisa untuk mengganggu kesehatan kita, apalagi secara reproduksi. Maka ketika kita nanti ingin memiliki momongan, maka berhentilah merokok ya. Ini kalau misalnya belum bisa ya, step by step ya. Jadi tidak langsung berhenti, tetapi melalui proses, mungkin bisa mengurangi terlebih dahulu, nanti lama-lama kemudian bisa untuk meninggalkan rokok. Kemudian tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan ya. Jadi tidak perlu mengkonsumsi alkohol ya. Alkohol itu kalau dalam Islam itu dilarang ya. Jadi kalau misalnya apalagi yang menyebabkan kita stres, menyebabkan kemudian kita fly, kemudian itu mengganggu kesehatan kita, itu secara kesehatan itu tidak perlu kita mengonsumsi alkohol, tetapi minumlah minuman yang menyehatkan saja, air putih diperbanyak ataupun minuman multivitamin. Kemudian berolahraga secara teratur, setidaknya 30 menit 1 hari ya. Kita bisa bergerak ya, gerak-gerakin badan kita, ataupun mungkin jalan kaki yang lebih ringan, ataupun nanti kita ada pendinginan setelah jalan kaki, kemudian pemanasan dulu, kemudian jalan kaki, kemudian pendinginan ya, itu, ataupun mungkin senam, mungkin bagi yang calon pengantin wanita yang suka senam ya, bisa kita terapkan untuk meningkatkan kesehatan kita dengan berolahraga sehari 30 menit minimal ya. Kemudian menjaga berat badan yang ideal ya, ini tentu saja terkait dengan bagaimana makanan yang kita konsumsi sehari-hari, apakah kelebihan gizi ataupun tidak. Ini nanti berat badan yang ideal itu akan kita ukur ya, jadi sesuai dengan layanan kesehatan yang ada. Kemudian istirahat yang cukup, jangan sampai tenaga kita, apalagi ketika calon pasangan menginginkan anak ataupun momongan, kemudian dia tidak bisa istirahat dengan cukup, tetapi banyak sekali aktivitas yang dilakukan sehingga menimbulkan kelelahan baik calon istri maupun calon suami, ataupun ketika sudah menjadi pasangan ya. Jadi ketika menjadi pasangan suami istri, dua-duanya sibuk bekerja di luar rumah, kemudian kelelahan, tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, ini juga akan mengganggu kesehatan reproduksi. Yang terakhir adalah mengelola stres. Jadi stres itu bisa menghinggapi siapa saja ya, baik suami maupun istri, baik yang sudah memiliki keturunan ataupun belum, itu juga bisa mengalami stres karena beberapa hal. Untuk itu, stres itu perlu kita kelola dengan baik. Baik, untuk mengelola stres mungkin kita juga lelah sehari-hari dengan kegiatan. Mari kita ice breaking sebentar untuk supaya kita menjadi lebih bersemangat lagi. Baik sahabat mata hatiku yang berbahagia, untuk
supaya kita lebih rileks lagi, supaya kita bisa mengelola stres dengan baik, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi kita nyanyi bersama-sama. Nanti kalau saya bilang saya begini, kemudian kalau saya senang begini, kemudian kalau hidup begini, kalau sehat begini, kemudian semangat begini. Oke? Mulai ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, bisa? Kita ulangi sekali lagi ya. Yuk. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, terima kasih. Saya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan, materi berikutnya adalah ketika kita mengabaikan ya. Jadi akibat yang ditimbulkan jika kita abai terhadap kesadaran menjaga organ reproduksi adalah satu, bisa menyebabkan gonore atau kencing nanah ya. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai terkena penyakit-penyakit kelamin seperti ini. Kemudian ada trichomoniasis, ada chlamydia ya. Jadi chlamydia itu adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis ya. Kemudian ada sifilis atau raja singa, kemudian ada infeksi HPV dan HIV. Ini kalau seandainya kita itu mengabaikan ya, kita tidak menyadari, tidak menjaga kesehatan reproduksi kita. Next. Ya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi dengan benar, yakni menjaga kebersihan organ reproduksi seperti sudah saya terangkan tadi ya. Jadi kita jaga kebersihannya tentang segala hal yang berkaitan dengan organ reproduksi kita ya. Jadi kita harus selalu mengganti, terutama mengganti celana dalam mungkin, kemudian ketika menstruasi bagi pasangan perempuan ini ketika nanti menggunakan pembalut itu juga seandainya sudah penuh mungkin harus diganti, jangan sampai dipakai terlalu lama, nanti akan menyebabkan iritasi dan kemudian bakteri juga akan tumbuh di situ. Kemudian menerapkan pola makan sehat, tentu saja yang bergizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna, atau kita kalau sudah mengenal tentang isi piringku ya, itu jadi sepertiga itu makanan pokok, sepertiga sayuran, sepertiga lauk pauk, kemudian sepertiga buah-buahan ditambah minuman yang menyehatkan, air putih ataupun susu. Kemudian menghindari perilaku seks beresiko ya. Jadi ini tadi seks yang bebas, yang beresiko tinggi menyebabkan penyakit di area organ reproduksi kita. Kemudian memeriksa kesehatan reproduksi secara rutin ya. Jadi ini penting dilakukan di layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit ataupun yang lainnya, supaya apa? Supaya kita selalu sehat dalam segi reproduksi. Kemudian menjalankan gaya hidup yang sehat ya. Jadi gaya hidup yang sehat itu adalah pilihan yang perlu kita lakukan. Karena apa? Karena mungkin di luar kita banyak ditawarkan oleh makanan-makanan yang tidak sehat, makanan instan yang mengandung banyak lemak ataupun banyak kolesterol ya. Jadi kita bisa memilih gaya hidup yang sehat sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya. Next ya. Ini adalah reproduksi pada wanita ya. Jadi alat reproduksi pada wanita itu ada bagian luar, ada bagian dalam, internal dan eksternal ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bagi
calon pengantin perempuan bahwasanya perlu mengenal organ intimnya sendiri ya. Jadi ini adalah bagian-bagian luar ya, itu ada klitoris, ada labia minor, labia mayor ya, kemudian ada juga titik-titik rangsangan seksual ya, kemudian ada apa namanya 2 set labia yang letaknya mengelilingi lubang vagina ya, kemudian ini bagian dalamnya ada ovarium, ada oviduk tuba fallopi, rahim, uterus, endometrium, kemudian ada mulut rahim, ada serviks, ada vagina ya. Ini adalah bagian organ dalamnya perempuan, baik itu bagian luar maupun di dalam. Ya, next. Kemudian sistem reproduksi manusia, ya. Jadi sistem reproduksi manusia itu kita bisa melihat di sini. Mungkin ini agak kecil ya, tidak terlalu kelihatan, tetapi tidak mengapa. Jadi gambarnya seperti ini, ya. Jadi laki-laki dan perempuan, ya. Ini yang laki-laki. Nah, seperti ini. Next saja. Oke, ya. Kemudian untuk pengantin yang laki-laki, masalah pada penis itu perlu kita perhatikan. Karena apa? Masalah pada penis itu tidak jarang ya, artinya tidak jarang, itu sering dialami oleh para pria ya. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi itu diantaranya ya, yang dialami oleh pria itu disfungsi ereksi. Ya, artinya tidak bisa berfungsi dengan baik ketika mengalami ereksi. Kemudian kelaminnya berbentuk penisnya ya itu seperti hipospadia atau penis bengkok ya. Jadi ini termasuk penyakit Peyronie. Juga ada kanker penis ya. Jadi ini karena apa? Karena mungkin tidak bisa menjaga organ reproduksi secara baik. Selain beragam penyakit pada sistem reproduksi yang telah disebutkan di atas, pria dan wanita itu juga bisa terkena penyakit menular seksual ya, seperti herpes genital, HIV atau AIDS, sifilis, dan gonorea. Penyakit ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui apa? Melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, perlu kita ketahui dan kita tekankan bahwasanya hubungan seksual adalah hubungan yang sehat, yakni pasangan suami istri yang sah. Selanjutnya, oke. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada organ reproduksi wanita ini juga ketika kita abai untuk menjaga kesehatan reproduksi, itu yang pertama adalah vaginitis. Vaginitis itu merupakan peradangan pada vagina ya. Itu disebabkan bisa karena bakteri ataupun virus ya. Itu juga mungkin bisa terjadi karena mungkin salah satunya gejalanya keputihan yang berbau dan lain-lain ya, menyebabkan gatal-gatal, ini termasuk penyakit vaginitis. Kemudian kista ovarium ya, jadi ada semacam kelenjar di ovarium yang itu berbentuk bisa apa namanya, bisa kecil bisa besar ya. Ini juga karena kita mungkin lalai dalam menjaga kesehatan reproduksi ataupun mungkin karena faktor makanan atau faktor genetik. Endometriosis ya, jadi endometriosis itu biasanya ketika perempuan itu mengalami head itu ketika menstruasi terasa sangat sakit sekali ya. Itu juga bisa kita cek di layanan kesehatan, barangkali kita memiliki endometriosis. Yakni ada semacam jaringan itu yang tumbuh di luar rahim kita ya. Kemudian ada PCOS atau sindrom polikistik ovarium, ini juga kelainan dari ovarium. Kemudian ada penyakit menular seksual, kemudian ada kanker ginekologi ya. Jadi ini kanker ginekologi itu adalah kanker di dalam organ reproduksi kita, bisa jadi karena bisa macamnya kanker serviks, kanker rahim ya, kanker ovarium dan lain-lain. Kemudian ada fibroid rahim ya. Fibroid rahim ini bisa disebut dengan ketika ada miom ya. Miom itu yang biasanya menyebabkan kita tidak bisa memiliki keturunan karena terhalang oleh fibroid rahim. Kemudian ada HIV ya. Jadi inilah kesehatan yang sering terjadi pada reproduksi
perempuan. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu ada potensi untuk terjadi kelainan ataupun masalah kesehatan secara reproduksi. Next. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kesehatan reproduksi. Mari bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, ketika kita ingin merencanakan proses memiliki keturunan, maka terlebih dahulu cek dulu kesehatan reproduksi kita. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Kesehatan baik itu kesehatan kita secara keseluruhan maupun terkhusus kesehatan secara reproduksi. Kemudian kelola stres dengan baik, jaga pola makan serta gaya hidup yang sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan berbahagia selalu, sehingga apapun yang kita lakukan akan membawa keberkahan serta keceriaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ceria dan mata hatiku yang selalu ada di hati kita semua.